Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih bersama saya dengan Supriyadi. Hari ini kita akan bahas mengenai pemberian obat tetes pada telinga. Adapun pengertian dari pemberian obat tetes pada telinga adalah pemberian obat ke dalam rongga telinga bagian luar dengan cara meneteskan atau melakukan irigasi pada telinga. Adapun tujuannya membersihkan rongga telinga dari nanah seperti pada gambar, kotoran telinga dan benda asing yang masuk ke dalam telinga baik hewan maupun benda asing. Alat yang harus kita siapkan, bak atau troli obat, kemudian kartu obat yang berisi mengenai identitas pasien, tanggal pesan dan tanda tangan, kemudian obat yang dibutuhkan, alat irigasi, bengkok, handuk, pinset, lidi kapas, dan lap atau tisu. Kita menyiapkan alat, kita lanjut ke tahap prainteraksi. Nah, tahap prainteraksi ini tahap di mana kita belum kontak dengan pasien. Yang kita lakukan adalah kita lihat lagi catatan keperawatan, ya. Kemudian kita lihat juga catatan medis yang ada di status pasien tersebut. Siapkan ruangan, kemudian tetapkan tujuan. Tujuan dalam pemberian obat tetes telinga ini apa? Apakah membersihkan kotoran atau membersihkan nanah atau mengambil benda asing yang ada di dalam telinga. Kemudian siapkan alat-alat dan obat yang dibutuhkan, ambil kartu obat ya. Kemudian cocokkan kartu obat dengan status yang kita lihat tadi ya, status pasien. Perhatikan namanya, tanggal lahir, nama obat, kemudian dosisnya, kemudian waktu pemberian serta tanggal kedaluarsa dari obat tersebut. Kemudian kita cuci tangan sesuai dengan SPO yang berlaku.
kita lanjut ke tahap orientasi, di mana kita sudah mulai kontak dengan pasien. Kita beri salam, ya, salam terapeutik tentunya. Kemudian lakukan persiapan pasien, mengkaji apakah pasien mempunyai riwayat alergi obat. Kemudian mengkaji kemungkinan adanya kontraindikasi untuk pemberian obat tetes telinga. Misalnya adanya pecah gendang telinga, kemudian adanya infeksi berat yang disebabkan oleh virus atau jamur. Kemudian kita lanjutkan mengkaji pengetahuan dan kebutuhan pasien dan keluarga tentang pengobatan. Apakah pasien dan keluarga sudah benar-benar paham mengenai pengobatan yang akan diberikan. Kemudian mengkaji tanda-tanda vital, menjelaskan prosedur, tujuan tindakan, dan reaksi obat pada pasien dalam pemberian terapi obat tetes telinga. Kemudian meminta persetujuan lisan tentang tindakan yang akan dilakukan. Ini sangat penting, ya. Kita tanyakan apakah pasien bersedia dilakukan pemberian obat tetes telinga. Kemudian lakukan kontrak berapa lama tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian pastikan privasi pasien terjaga dengan tutup skerem, pintu atau jendela. Kemudian pastikan pencahayaan atau penerangan cukup. Jangan berbicara dengan siapapun waktu pemberian obat. Atur posisi pasien dengan posisi berbaring miring, dengan telinga yang sakit menghadap ke atas atau posisi duduk. Kita lanjutkan ke tahap kerja. Tingkatkan alat dan obat yang sesuai dengan apa yang kita sudah siapkan tadi. Kemudian pasang sarung tangan, identifikasi pasien berdasarkan kartu obat dengan cara membandingkan nama pada kartu formulir atau instruksi tertulis dengan nama pada gelang identitas. Minta pasien untuk menyebutkan nama dan tanggal lahir. Kemudian kita mencocokkan, ya, dengan gelang dan apa yang diucapkan oleh pasien. Letakkan perlak dan alasnya di bawah bahu pasien, kemudian bersihkan liang telinga dengan kapas lidi steril.
Kemudian isi pipet dengan obat yang dibutuhkan. Dengan tangan non-dominan, luruskan lubang telinga dengan menarik daun telinga ke atas dan ke belakang. Ini dilakukan pada orang dewasa, tetapi berbeda pada anak-anak ya. Nah, pada anak-anak kita tarik daun telinga ke bawah ya, kemudian kita lihat gendang telinganya. Letakkan ujung irigasi pada bagian depan telinga, jangan sampai menutupi rongga telinga. Kemudian kita lakukan penyemprotan dengan hati-hati, agak kuat dari bagian depan liang telinga. Tampung cairan yang keluar dengan bengkok ya. Lakukan penyemprotan beberapa kali sampai bersih. Ini bisa menggunakan cairan hangat yang kita sudah siapkan atau cairan yang steril. Setelah bersih, bersihkan lubang telinga dengan kapas lidi dan bagian sekitar telinga dibersihkan dengan handuk. Kita lakukan irigasi telinga, kita lanjutkan ke pemberian obat ya. Teteskan obat yang telah diisi pada pipet ke dinding saluran telinga untuk mencegah terhalangnya oleh gelembung udara. Ya, jadi ke dinding. Apabila obatnya berupa salep, ambil kapas lidi dan oleskan salep pada kapas lidi tersebut lalu oleskan pada liang telinga. Bersihkan bekas obat dengan kapas, pertahankan posisi kepala sekitar 2-3 menit. Kemudian kita rapikan alat dan lingkungan pasien. Selanjutnya kita kembalikan kartu obat atau instruksi obat tertulis ke tempat semula. Sesudah dicek, kembalikan kartu obat untuk persiapan pemberian obat berikutnya. Kemudian kita bereskan alat-alat dan dikembalikan peralatan ke tempat semula. Tetapi ingat, sebelumnya kita bersihkan terlebih dahulu. Lanjut ke tahap terminasi, kita lakukan evaluasi perasaan pasien bagaimana setelah kita memberikan obat atau melakukan irigasi pada telinga. Kemudian simpulkan hasil kegiatan tersebut, lakukan kontrak selanjutnya, apakah ada tindakan yang akan kita lakukan setelah ini. Kemudian berikan saran dan cuci tangan. Demikian pemberian obat tetes telinga atau irigasi pada telinga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.